selamat datang di Nutri Voice Podcast yang bikin kamu nggak cuma dengerin, tapi juga mikir lagi tentang pola hidup sehat untuk kesehatanmu. Nah, di episode kali ini dengan saya Hana Iklesia dan juga para teman-teman saya di sini mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Rizka. Halo, aku Angel. Halo, aku Jesselyn. Nah, baik nih. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai gizi. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, kira-kira gizi itu apa sih? Kalau menurut Kak Jess gimana? Jadi, gizi ini adalah zat-zat yang diperlukan tubuh untuk mendukung fungsi vital di dalam tubuh kita. Contohnya, untuk memberikan energi, membangun jaringan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, umumnya zat-zat gizi ini dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Dan mereka ini punya fungsi dan perannya masing-masing. Contohnya, untuk karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kita gunakan biasanya untuk sumber energi dalam aktivitas kita sehari-hari. Lalu, untuk protein. Nah, protein ini kita butuhkan untuk membangun otot dan biasanya untuk memperbaiki jaringan tubuh kita. Lalu, selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini sering dikenal sebagai jahat ya, lemak ini. Iya, benar-benar. Untuk anak-anak muda apalagi biasanya. Padahal sebenarnya lemak ini memiliki fungsi yang penting juga, yaitu sebagai energi cadangan dan juga dapat melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, terdapat juga vitamin dan mineral yang saya sebutkan. Nah, meskipun vitamin dan mineral ini termasuk mikro atau dibutuhkan dalam tubuh kita dalam jumlah kecil, tapi ini sebagai memiliki fungsi yang penting sebagai pendukung, faktor pendukung yang membantu mengoptimalkan fungsi tubuh dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terpenting adalah membantu proses metabolisme tubuh. Dan terakhir, tidak lupa ada air. Ini adalah komponen esensial yang terkadang sering dilupakan. Padahal ternyata air ini sangat penting untuk mendukung semua reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Wah, ternyata sekompleks itu ya kebutuhan dari tubuh kita sendiri. Nah, kalau gitu gimana sih kenapa gizi itu penting bagi tubuh kita sebenarnya? Jadi ibarat tubuh kita itu mesin atau kendaraan. Mhm, Kita itu perlu bahan bakar yang berkualitas supaya kita bisa berjalan. iya. Kita perlu zat gizi untuk menjalankan fungsi tubuh kita atau untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kekurangan gizi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dalam tubuh kita. Kalau pada anak-anak, kita kenal istilah biasanya stunting. Pernah Iya. dengar nggak? Iya, Iya, pernah. benar banget. Iya. Nah, stunting ini adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya Hmm. karena kekurangan gizi pada masa pertumbuhan. Nah, sedangkan jika pada dewasa atau misalnya pada kita-kita ya, Iya. kekurangan gizi ini bisa menyebabkan kelelahan. Lalu bisa menyebabkan juga daya tahan tubuh kita yang menurun sehingga kita ini lebih mudah terserang penyakit-penyakit seperti itu. Tetapi ada juga kelebihan gizi. Kalau tadi kita ngomongin kekurangan gizi, sekarang Mhm. kelebihan gizi. Ternyata kelebihan gizi ini juga merupakan hal yang baik, bukan hal yang baik gitu ya. Iya. Misalnya kita dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, itu nggak baik karena bisa menyebabkan obesitas. Masalah yang sering terjadi ya di Iya. antara kita anak-anak muda dan juga banyak orang yang menghadapinya. Lalu ada juga diabetes. Nah, ini juga terkenal hingga penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Jantung. Nah, oleh karena itu, menjaga keseimbangan gizi itu penting untuk membuat hidup kita jadi lebih sehat dan juga berkualitas. Oh, baik. Seperti itu ternyata ya. Nah, karena tadi sempat disinggung nih, gizi seimbang. Nah, untuk kita sendiri gimana sih pola kita, cara kita untuk mengatur gimana biar gizi itu bisa dikatakan seimbang? Kalau menurut Kariska, gimana nih? Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih dari Iya, Kak Jess kalau betul. gizi yang seimbang tuh penting banget Mm-mm, buat kita. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. betul. Sedangkan baik banget yang kita butuhin kan. Iya, benar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kalian pasti pernah dengar kan namanya 4 sehat 5 sempurna. Pernah. Pernah Pernah dari dengar? SD malah. Iya kan? Iya, benar. Bahkan kayaknya sampai sekarang banyak orang yang masih ngira kalau 4 sehat 5 sempurna ini masih dipakai sampai sekarang. Benar. Oh, Ya, oh.
Tapi Apalagi di orang-orang yang jauh dari perkotaan. bener. Karena dulu emang gencar banget kalau 4 sehat 5 sempurna ini harus banget kita tanemin. Iya. Nah, sedangkan sekarang itu udah nggak dipakai lagi. Itu Oke. dipakai sejak awal tahun 1950-an, Mhm. tapi sekitar tahun awal 2014-an itu udah diganti lagi. Nah, yang sekarang kita pakai ini namanya ada isi piringku sama tumpeng gizi seimbang. Atau bisa Mmm. disebut juga piramida gizi seimbang. Karena sebenarnya di berbagai negara ini beda-beda. Kalau di Indonesia menyesuaikan dengan budaya Indonesia, kita pakai tumpeng. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya itu kayak gimana? Bentuknya kan segitiga nih. Iya bener. Paling bawah itu kan yang paling besar, Iya. paling ke atas paling kecil. Mhm. Nah, yang paling bawah ini itu ada gambar kayak aktivitas manusia, timbangan berat badan, sama menjaga kebersihan, kayak cuci tangan, sabun, atau sebagainya. Itu melambangkan kalau kita ini harus ngejaga kebersihan, baik itu kebersihan kita sendiri, atau kebersihan makanan yang kita konsumsi, dan sebagainya. Terus kita harus rutin untuk kontrol cek berat badan kita, apakah kurang atau lebih. Nah, terus kita juga harus olahraga. Itu penting banget ya. Seenggaknya sehari itu 30 menit. Sempet-sempetin aja lah pokoknya ya. Nah, Oke. habis itu kalau kita lihat ke atasnya lagi, itu Mhm. ada karbohidrat. Ada banyak banget sumber karbohidrat. Itu adalah pokok kita ya. Kalau Mhm. kita di Indonesia pakai nasi, mungkin di luar negeri bisa pakai roti-rotian, gandum, dan sebagainya. Mhm. Nah, habis itu di atasnya lagi, itu kalian bisa lihat sayur-sayuran sama buah-buahan. Nah, berarti dia adalah komponen terbaik kedua setelah nasi ya, kalau di Indonesia. Nah, itu 50-50 lah ya. Kalau buah-buahan tuh 2 sampai 3 porsi dan kalau sayur-sayuran 3 sampai 5 porsi. Lebih banyak apa? Sayurnya daripada buahnya. Nah, kalau kita lihat lagi ke atasnya, itu ada protein, sumber-sumber protein. Protein bisa dari protein nabati atau hewani. Itu sekitar 2 sampai 3 porsi. Dan di puncaknya itu ada berbagai lambang. Tiap gambar beda-beda sih Mhm. biasanya. Nah, itu menunjukkan garam, gula, dan lemak. Yang artinya kita harus seminimal mungkin membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Karena di gambar juga runcingnya itu paling kecil kan ya. Iya bener. Nah, dari situlah kita harus seimbangin semua komponen itu kalau bisa dalam sehari harus ada semua itu. Mmm. Karena kebutuhan kita nggak mungkin kan cuman karbo aja, protein aja, Iya atau bener. karbo dan protein aja, nggak mungkin. Kayak yang dibilang sama Kak Jesslyn tadi ya, Iya kalau bener. kita perlu semuanya. Iya. Selain itu kita juga perlu air, kayak yang Air. Kak Jesslyn bilang kalau itu Iya bener. penting banget kan. Nah, itu seenggaknya 8 gelas dalam satu Satu hari, hari. gitu Kak. Oh gitu ya, oke. Berarti, sama seperti konsepnya ya, Mhm, piramida, terus kalau di Indonesia ada tumpeng. Jadi kayak emang mhm, bener-bener dari bawah sampai atas 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 itu ada batasan-batasannya sendiri mhm, untuk tubuh kita, dan pastinya tubuh kita memerlukan makanan yang lebih bervariatif. benar banget. Oh, oke, I see. Nah, selain itu Mhm. ada juga namanya isi piringku. Jadi di Mhm. Indonesia ini punya 2 ya. Oh 2, nggak hanya tumpeng tadi berarti? Ya, benar Oh. banget. Nah, isi piringku ini untuk memandu kita, seberapa sih porsi yang harus kita makan Mhm. dalam satu kali makan. Nah, Oke. kalau di gambar teman-teman tuh bisa lihat ya, bentuknya piring, Mhm. terus tuh dibagi jadi 2 komponen. Mhm. Nah, yang satunya ini berisi, buah-buahan dan sayuran. Itu mengisi separuh piring sendiri. Mhm. Cuman yang paling mendominasi adalah sayur-sayurnya. Nah, selanjutnya sebelah sini itu ada karbohidrat, sumber karbohidrat, nasi, dan sebagainya. Dan ada juga sumber protein. Seperti itu. Tapi yang paling banyak adalah karbonya daripada proteinnya. Jadi karbo ini setara dengan banyaknya sayur-sayuran itu. Oh, berarti kalau misalnya isi piringku itu bisa kayak untuk kita atur sendiri nggak sih, Kak, berarti? Mm-mm. Karena kan piring tuh. Nah, gimana kalau pembagiannya sendiri ada nggak kira-kira? Kan itu karena piring, jadi kita Mm-mm. bisa lebih take it personal kalau mau makan, kita bisa bagi-bagi. Nah, kira-kira Ya, di isi piringku sendiri ini tuh ada apa enggak sih? ada. Oh, ada. Iya. Mungkin boleh dijelasin gimana?
Nah, jadi, Mhm. kan tadi aku udah bilang kalau itu dibagi jadi setengah, Iya, bener. setengah dari piring. Nah, komponen terbanyaknya di samping sini adalah sayuran. Itu adalah 2/3-nya Mhm. Jadi dari setengah setengah ya? piring. Ya, bener Oh, banget dari setengah piring. Nah, terus di atasnya itu ada buah-buahan. Itu mhm, adalah sepertiga dari setengah setengah piring. piring tadi, heeh. Lalu ada Mmm. karbohidrat, itu juga Mhm. setara dengan sayur-sayuran 2/3 dari setengah piring sebelahnya. Terus atasnya lagi ada protein, sepertiga dari setengah piring Mmm. itu, Wah, gitu. oke. Berarti, sangat bermanfaat ya, kayak dari, eee, ketentuan-ketentuannya tadi itu bisa mempermudah masyarakat Indonesia sebenarnya untuk Bener banget, lebih memperhatikan Betul. tentang ya, keseimbangan gizi untuk tubuhnya. Nah, betul banget. selanjutnya ini aku bakal nanya-nanya yang sangat, dicari-cari orang nih. Pasti kalau tentang gizi pasti mereka notice-nya langsung kayak diet. Nah, ini Bener sangat bener. sangat bener-bener rame pasti. Nah, kalau sekarang nih aku mau nanya tentang mitos dan fakta mengenai diet. Kalau gitu aku mau nanya ke Kak Angel nih. Oke, pertanyaan pertama. Mengurangi karbohidrat dapat membantu menurunkan berat badan. Mitos atau fakta? Wah, kalau ini fakta nih, Kak. Fakta. Mhm. Gimana ini coba dijelasin dulu dong. Jadi, ketika ketika kita mengurangi konsumsi karbohidrat, maka Mhm, kita kan juga mengurangi, asupan kalori yang masuk nih ke dalam bener. tubuh kita. Nah, konsumsi kalori yang berlebihan atau konsumsi karbohidrat yang berlebihan tadi, maka, nanti akan diproses oleh tubuh dan disimpan dalam bentuk lemak. Mhm, Nah, lemak itu kan tadi, dia akan disimpan dalam, jaringan lemak yang di mana menaikkan berat badan, seperti itu mhm. kan. Jadi, ketika kita mengurangi konsumsi karbohidrat, maka itu akan membantu menurunkan berat badan. Berarti fakta ya, Kak, ya? Iya. Oke, next ada makan sehat selalu lebih mahal. Mitos atau fakta? Nah, kalau yang ini mitos nih, Kak. Mitos. Mhm. Coba dijelasin dulu. Nah, makanan sehat itu tidak selalu harus mahal. Mhm, Jadi, tergantung gimana persiapan kita untuk mempersiapkan makanan tersebut. oke. Semisal persiapan kita tidak harus membeli dari minimarket, tapi kita bisa beli dari tempat yang lebih terjangkau, misal di pasar. Karena di pasar kan ada tempat, eee, untuk membeli dengan harga yang lebih terjangkau dan juga, dengan kualitas yang masih fresh, seperti itu. Jadi tidak harus mahal. Nah, berarti buat teman-teman yang mau berarti buat teman-teman yang mau hidup sehat, tentunya, sebenarnya nggak perlu mahal seperti yang sudah Mmm, dijelasin oleh Kak Angel tadi itu, kita bisa aja beli dari kita bisa beli dari pasar-pasar pasar. tradisional dengan harga-harga yang bisa kita beli, tapi tetap, dengan mementingkan, eee, nilai gizinya, seperti itu ya. Iya, betul. Oke, next question itu ada, melewatkan sarapan dapat mempercepat penurunan berat badan. Menarik nih. Ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mhm. Gimana itu? Nah, jadi sarapan itu merupakan, waktu makan yang sebaiknya tidak dilewatkan. Nah, Mmm, kenapa tidak dilewatkan? Karena ketika kita melewatkan sarapan nih, maka, tubuh kita akan merasa lebih lapar pada saat jam makan setelahnya. Semisal, aku nih sarapan, pagi pagi itu nggak sarapan. heeh, Jadi pas siang, aku kan merasa lebih lapar. Per ya, Iya, jadi iya. pas betul. siang tuh, oh ya udah makan sebanyak-banyaknya aja, yang penting kenyang. Padahal Mmm, kan tujuannya tadi mau mengurangi porsi makan, seperti bener. itu kan, tapi malah jadinya Kelaparan. berlebihan, kelaparan. Iya. Kalap ya jadinya. Iya, jadinya kalap seperti Apalagi itu. mahasiswa biasanya buru-buru ya. Iya bener, Iya, langsung bener makan banget di lagi, siang Kak. hari. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Makan di malam hari dapat membuat tubuh mudah gemuk. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Mhm. Oke, gimana? Nah, jadi ketika malam hari, Mhm, tubuh kita kan sudah tidak banyak beraktivitas. Di malam iya, hari biasanya waktunya kita istirahat dong ya. betul. Nah, jadi ketika kita makan di malam hari, lalu energinya terbentuk, tapi kita tidak beraktivitas yang berlebihan, atau kita sudah waktunya beristirahat, maka kan energinya jadi tidak terpakai. Jadinya Mmm, akan disimpan. Jadinya penyimpanan energi berlebih, makanya tubuh kita mudah gemuk. Jadi tidak disarankan untuk makan yang terlalu larut, seperti itu. kalau batasan waktu makan kira-kira rekomendasinya itu gimana, Kak? Wah, kurang lebih sih jam 6 sore seharusnya sudah jam makan terakhir ya. Jadi, Mhm. jam 6 sore itu masih kita makan, terus kita masih ada lanjut aktivitas lagi. Jadi energinya tetap terbuat seperti itu, Oh, terpakai juga.
Oke, bagus, bagus. Next ada saat sedang diet harus menghindari asupan lemak. Mitos atau fakta? Mitos. Loh, kenapa, Kak? Karena kan ya tadi lemak kan Lemak ya biasanya. lemak kan Hmm. kita pasti kayak, "Aduh jangan nih," namanya juga diet kan, lemak itu sangat orang-orang itu pasti kayak lemak paling dihindari paling Kesannya jahat, jahat. kesannya jahat. Itu boleh nggak dijelasin? Kenapa itu? Jadi kan lemak itu banyak jenisnya ya, ada lemak Mhm, baik, ada lemak jahat. Kalau mhm, lemak jahat kan mungkin lemak trans ya. heeh. Jadi yang perlu dihindari tuh mungkin bukan si lemaknya, tapi jenis-jenis lemaknya Oh gitu. gitu. Jadi kita bisa memilih jenis lemak yang baik. Mmm. Contohnya sumbernya itu ada mungkin dari alpukat atau kacang-kacangan, karena kan tubuh kita tetap butuh lemak ya untuk melakukan metabolisme, seperti itu. Oh, seperti itu. Wah, Jadi nggak Mhm. harus heeh. lemak yang dihindari ya. Iya. Oh, tapi lebih dipilih lemak mana yang mau Mhm. dikonsumsi. Oke, seperti Iya, itu. seperti itu. Balik lagi ya ke yang Kak Jesslyn bilang kalau lemak itu penting. Benar nggak, Iya. Kak? Tapi Oke. tidak berlebihan ya. Oke, ingat Iya, perlu dalam digarisbawahi emang. heeh. Iya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita seputar gizi yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aku juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada kakak-kakak yang mau hadir di podcast kita pada hari ini. Sama-sama. Kami pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.